Adri bilang masalah rokok elektrik, tapi pernah coba? Pernah coba? Gimana rasanya? Kalau saya sih merasa rokok elektrik itu seperti shisha gitu ya, karena kan ada flavornya, ada beberapa aromanya. Rasanya. Tapi ya karena saya nggak terbiasa juga, jadi nggak begitu serak juga sih. Tapi banyak pertentangan yang saya dengar dari teman-teman, katanya sisi bahayanya lebih bahaya daripada rokok biasa. Baik. Itu seperti apa, Dok? Oke, kita jawabannya nanti bersama dengan Prof. Chandra. Kita Oh iya, Prof. Prof. Prof, terima kasih. Nah, ini menyambung dari pembicaraan dengan Adri. Adri mewakili masyarakat umum dan seseorang yang pernah mencoba rokok elektrik. Nah, ini secara istilahnya perbandingan dampak terhadap kesehatannya. Ya, yang pertama rokok elektrik ini oleh WHO disebut sebagai NDS. Oh, panjang banget. Kepanjangan pasti kan? Electronic Nicotine Delivery System. Oh, malah dia pengantar ya? Artinya dia tetap mengeluarkan nikotin. Memang nikotin lah jadi sumber yang utama. Kemudian dicampur tadi macam-macam rasa. Iya, ada Tapi flavornya. elektronik nikotinnya menjadi sumber yang utama. Jadi kalau kita lihat kecanggihan teknologi itu ada digital, ada manual. Rokok yang konvensional itu manual, bisa dibilang ini digitalnya. Tapi tetap ngantar nikotin. Iya, intinya itu. Tetap mengantar nikotin. Dan bukan hanya nikotin, ada lagi bahan dua lagi. Yang satu namanya propylene glycol. Itu dipakai buat macam-macam gitulah dan tidak sehat. Dan ada yang menemukan juga nitrosamin. Nah, ini lebih berdampak kepada apa? Pemicu sel kanker atau apa? Ya, nah sekarang waktu pertama-tama dikeluarin ini rokok elektrik atau rokok elektronik ini kan dibilang untuk membantu orang berhenti merokok. Benar. Dan tadi kan saya dengar ada Badan POM Amerika Serikat, ini juga sama, Badan POM Amerika Serikat sudah mengeluarkan hasil penelitian yang mengatakan bahwa ini tidak ada bukti bisa membantu menghentikan merokok. Yang ada mungkin kecanduan yang ini ya. Nah, kemudian kita berpikir, oh ini jangan-jangan kecanduan. Tadi kan saya dengar ada anak-anak yang belum pernah nyoba, karena dengar-dengar ini katanya aman, dicobain. Lama-lama habis ini dia akan cobain rokok yang beneran begitu. Jadi dari kacamata itu pertama untuk menghentikan merokok tidak ada bukti ilmiah. Iya. Kemudian yang kedua dia juga bisa merangsang orang untuk malah jadi kepengen merokok. Lagi ada nikotinnya ya. Plus memang ada kemungkinan bahayanya juga. Oke, kita lihat dulu beberapa pendapat dari masyarakat kita mengenai rokok tembakau atau rokok elektrik ya. Kita lihat tayangan. Saya pengen mungkin kebiasaan dari dulu ngerasain ngerokok yang benernya gitu. Kalau itu kayak cuman asap terus nggak ada filternya gitu. Menurut saya ya, itu asik-asik aja sih, cuman nggak suka nggak pengen pakai untuk panjang gitu. Udah iseng aja buat iseng. Saya nggak rokok, tapi saya pertama nyoba vaping dan itu enak, nggak sakit di tenggorokan, nggak gatel, jadi saya suka vaping sampai sekarang. Sekarang saya pakai dua-duanya. Sempat sih beralih ke elektronik karena pada saat itu saya ingin berhenti merokok. Cuman ya karena bahannya itu untuk ngebeli liquidnya itu lumayan, ya lagi-lagi saya balik ke rokok tembakau. Saya rokoknya biasa aja ya, udah ngerokok biasa aja, nggak pernah sih nyoba rokok vaping, tapi nggak begitu ngena buat saya. Saya rokoknya tembakau. Saya pernah merokok elektrik atau mekanik gitu, cuman kuatnya cuma seminggu karena rasanya beda gitu, nggak tahu suges nggak tahu apa, agak pusing kalau misalkan rokok elektrik atau mekanik itu. Jadi saya kembali ke rokok biasa aja, rokok tembakau. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Tapi ini bukan suatu pembuktian, tapi adalah fakta dari 4 kalau misalnya kita ambil bahwa tadi kan tujuannya katanya secara umum bilang untuk mengurangi rokok yang tembakau. Betul. Buktinya pada balik lagi. Iya, tapi banyak juga yang menjadi gaya hidup ya kan. Pengen Malah cobain. dua ya jatuhnya. Malah dua, karena lagi tren di mana-mana vaping ini, Prof ya. Tapi ini efek sampingnya yang jelas-jelas dari vaping ini atau rokok elektronik ini apa ya? Bukan efek samping ya, jadi kita cerita bahaya sebetulnya. Bahaya, iya. Sekali lagi untuk berhenti merokok enggak. Jadi kita gunakan saja cara yang lain, cara berhenti dengan psikologis, atau kalau bulan puasa juga yang pada puasa kan bisa berhenti gitu. Jadi sebenarnya kalau ada niat dia bisa berhenti. Benar. Nah, soal bahayanya ada beberapa. Yang pertama, dia ada nikotinnya bagaimanapun juga. Jadi tentu kalau nikotin masuk dalam tubuh bisa tekanan darah naik, adrenalin meningkat ya, biar Pak Dokter nanti menerangkan bagaimana begitulah. Ada beberapa hal akibat nikotin. Yang kedua, sudah ada gangguan di saluran napas. Dan itu beberapa perusahaan rokok elektronik sudah menyatakan bahwa ini jangan pada gangguan pernapasan, asma dan sebagainya. Yang ketiga,
ada beberapa laporan yang sesudah menggunakan rokok elektronik ini pusing, agak dizziness gitu. Yang gitu. Dan yang keempat, di YouTube juga ada sebagian memakai ini kemudian dia kayak meledak begitu ya, kayak apa ya, mengganggu secara fisik di mulut yang pakai begini ya. Alergi, mungkin burning. Bukan hanya alergi, tapi memang ada elektronik disturbances begitu. Sehingga Ngeri juga. Jadi yang pada dasarnya kalau yang namanya gadget bahasanya kemudian ya ini kesalahan teknis. Kalau yang asli tembakau kebakar, ini juga gosong. Gosong, kesetrum ya. Kesetrum. Ya nggak tahu. Maksud-maksudnya kesetrum apa rokok elektronik. Geregetannya bukan di badan, di mulut. Pada dasarnya apapun yang kita pilih yang berkaitan dengan tren, tapi balik lagi lebih besar kepada kesehatan, manfaat atau keburukan atau penyakit untuk Anda. Terima kasih Prof. Chandra atas informasinya. Ya, setelah tren tentunya masih banyak informasi menarik lainnya. Jadi tetap di Dokter Os.